Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki dengan NIM 2024 10 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan membahas tugas dari modul praktikum data mining yaitu Perceptron dan Ensemble Classification. Di sini ada dua pertanyaan atau dua soal. Yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Kemudian masing-masing gunakan perbandingan 0,2, kemudian 0,3, 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Kemudian gunakan perbandingan test set 0,3 dengan masing-masing gunakan perbandingan n estimators 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Oke, jadi pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita import buat library yang kita butuhin. Ya, kita coba running dua-duanya. Oke, setelah kita running library yang kita butuhin, kita ke dataset wine terlebih dahulu. Untuk dataset wine di sini untuk di escalernya kita sudah di sini from escaler dataset import wine. Kita udah ngambil dataset dari escaler. Di sini kita buat variable wine data wine sama dengan kita ngeload wine dari escaler dataset escaler. Kemudian kita buat variable wine ini sama dengan memakai pandas untuk menampilkannya sebagai data frame di mana isinya yaitu wine data yaitu datanya dari dataset wine. Kemudian kolomnya kita isi dengan wine data.feature name yaitu nama-namanya di kolomnya. Kita running kini wine.head kita nampilin 5 data yang paling atas. Ini dilihat bahwa di sini datanya ada 13 kolom dari alkohol sampai yang terakhir itu prolin. Kemudian kita lihat wine.info-nya. Nah, di sini data kolomnya totalnya ada 13 kolom dengan data type float 64. Kemudian sebelum kita masukin ke perceptronnya, klasifikasi perceptronnya, pertama kita melakukan data preprocessing, yaitu kita pertama cek data duplikat dan data nulnya. Untuk data duplikat di sini 0. Kita pakai print total data duplikat dengan wine.duplikat.sum. Jadi kita tambahin sama dengan data nul. Kita print total data nulnya. Kita print. Nah, jadinya seperti ini. 0 semua juga nggak ada data. 0. Jadi datanya kosong. Kemudian kita ngecek outliernya dari dataset wine. Kita running di sini. Maaf ya, jelasin. Oke, di sini kita buat sebuah variable kolom untuk menampung dari wine data.feature name. Itu berupa ini nama-namanya kolomnya paling atas. Kemudian kita pakai looping atau perulangan for i di dalam kolom. Banyak kolom ini kita boxplot dengan x yaitu wine dengan i ini nilai kolomnya nanti. Kemudian kita tampilin. Nah, jadinya kan seperti ini. Di sini ada beberapa kolom yang ada outliernya. Oke. Jadi
Setelah itu kita handling buat outline-nya tadi menggunakan perulangan. For i in kolom tadi menggunakan ini EQR. Kita running, kemudian nanti jadinya kita running lagi yang atas tadi. Di sini kan udah nggak ada, sudah sedikit data outlier-nya yang tampil, jadi udah bisa dijalankan datanya. Nah, setelah itu kita masuk ke klasifikasi perseptronnya. Pertama yang kita lakukan yaitu kita ambil datanya. Di sini kita x, buat variable x, dimana x variable itu y.value dari semua datanya yang tadi di kolom. Kemudian y-nya itu berupa y.data.target, berupa targetnya akan kita kasih. Kemudian kita split data dan normalisasikan datanya. Buat ini kita bikin 3. Untuk split yang pertama pakai x-train 1, xt1, y-train 1, dan y-1 dengan train test split pakai scalene test split dengan x nilainya x, y dengan text size-nya ini, text size-nya sesuai yang di atas itu 0,2, random state-nya 1, sama yang bawah itu pakai x-train 2, x-test 2, y-train 2, y-test 2 dengan train test split dengan test size 0,3, kemudian ini test size-nya 0,4. Kemudian kita scaling atau normalisasikan datanya menggunakan standar scaler. Ini sc.fit x-train 1, x-train 2, x-train 3. Kemudian kita buat variable buat nampung hasil normalisasinya. Dari x-train tadi kita buat x-train std1, std2, std3, kemudian yang tes juga sama. Coba running. Nah, itu kita lihat menggunakan klasifikasi perseptronnya. Di sini kita buat variable dengan nama ppn menggunakan scalene dari perseptron dengan eta 0-nya 0,1, kemudian random state-nya 0. Dan kita feed semua datanya dari yang tadi x-train std123, y-train 123. Kemudian kita prediksi buat variable predict y-pred1, y-pred2, y-pred3 dengan ppn dan predict dari x-test sd1, 2, dan 3. Kemudian kita print akurasi nya dengan di sini akurasi dengan tes 0,2, 0,3, dan 0,4 menggunakan akurasi score dari scalene yang dalamnya itu isi parameternya y-test1 dan y-pred1, kemudian y-test2, y-pred2, y-test3, dan y-pred3. Dan kita kali 100, nanti didapat akurasi tesnya. Untuk tes 0,2 didapat nilai akurasinya 94,44%. Dengan tes 0,3 didapat 96,30%. Dengan tes 0,4 didapat 95,83%. Itu tadi untuk yang nomor 1 atau perseptron. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan bagging classifier dan untuk mencari akurasinya. Jadi untuk bagging classifier kita buat lagi kita split datanya menggunakan x-train, variable x-train, x-test, y-train, dan y-test. Dengan test size-nya itu 0,3 dengan random state 100. Kita pakai standar scaler lagi buat normalisasi datanya. Kita running, kemudian di sini saya buat sebuah fungsi dengan nama bagging dengan parameter n. N ini yaitu berupa n estimatornya buat nanti yaitu 100, 200, dan 300. Di sini kita buat variable lagi namanya ppn2 sama dengan perseptron. Ini sama sebenarnya di atas, hanya untuk membedakan di sini nama variabelnya. Kemudian kita buat variable bj yaitu bagging classifier menggunakan scalene bagging classifier. Kemudian dalamnya parameternya ada base estimatornya berupa ppn2 ini, kemudian n estimatornya itu sama dengan n atau nilainya nanti yang kita ambil, dan n jobnya itu sama dengan -1. Kemudian kita fit kan lagi buat x-train std dan y-train std. Kemudian kita buat prediksi sama dengan bj.predict
dengan isinya parameternya std. Kemudian kita print datanya. Oke. Kemudian kita panggil fungsinya yang di atas tadi menggunakan ini bagging. Yang pertama akurasi dengan n estimator 100, tulis ini 100, kemudian ini yang 200, ini 300. Kita print. Oke. Nah, di sini pertama untuk akurasi dengan NS estimator 100 didapat akurasi 98,15%, untuk yang 200 96,30%, yang 300 96,30%. Oke, kemudian kita masuk ke dataset yang kedua, yaitu dataset breast cancer. Ini sama seperti sebelumnya, kita import library-nya dulu. Kemudian kita bikin variabel untuk ngeload datasetnya. Kemudian kita bikin data frame-nya, variabel bc. Kemudian kita tampilin 5 data teratasnya. Setelah itu kita lihat di sini buat infonya, di sini datanya semua float, ada total 30 kolom. Kemudian kita cek data duplikasinya. Sini udah 0. Dan untuk data nolnya juga 0 semuanya. Nanti kita cek outlier-nya. Sini buat outlier pertama sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini nanti akan didapat ada hampir semua kolom sebenarnya di sini memiliki outlier yang cukup lumayan banyak yang menyimpang di arah kanannya. Nah, di sini termasuk banyak. Jadi dikarenakan hal itu, di sini kita handling outlier-nya menggunakan perulangan tadi, menggunakan AQR, running. Setelah di outlier nanti buat semua kolomnya udah di handling outlier-nya, jadi nggak ada data yang outlier atau cuma sedikit datanya yang outlier, jadi nggak masalah. Oke, ini cuma sedikit dari total 30 kolom. Ini sama kita buat classification perceptron, kemudian kita split datanya yang sama, kita running. Oke, buat classification perceptornya dan untuk menentukan akurasinya itu sama seperti yang di dataset Wine. Nah, ini didapat bahwa untuk SS 0,2 itu dapat akurasinya 92,98%. Untuk TSS 0,3 didapat 93,57%. Untuk TSS 0,4 didapat 94,30%. Dan untuk yang soal nomor 2 yaitu bagging classifier dan akurasinya ya sama, kita split datanya dulu terlebih dahulu, terus kita buat fungsi. Nah, kita running buat fungsi yang sama dengan yang dataset UN tadi, yaitu fungsi bagging tadi. Nanti hasilnya akan didapat itu oke. Akurasinya dapat dilihat di sini, akurasinya untuk n estimator 100 yaitu besar 96,89%, dan untuk yang 200 96,48%, dan yang 300 97,08%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin suaranya kurang terdengar.